Bonjour tous, kembali lagi bersama saya Maria Mayang Eroresin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan yaitu salah satu tempat wisata yang berada di Kepulauan Riau. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya saya ingin menyampaikan beberapa topik pembahasan yang akan saya sampaikan di beberapa menit kemudian. Yang pertama adalah lokasi tempat wisata, lalu kisah singkat terkait tempat wisata, dan selanjutnya apa transportasi yang digunakan untuk menempuh tempat wisata, dan yang terakhir bagaimana cara memasuki kawasan wisata tersebut. Tempat wisata di Kepulauan Riau yang ingin saya ceritakan adalah Prasasti Pasir Panjang. Apakah kalian semua pernah mendengar Prasasti Pasir Panjang? Atau ada yang sudah pernah mengunjungi Prasasti Pasir Panjang? Nah, jika ada yang belum pernah mengunjungi ataupun melihat Prasasti Pasir Panjang, silakan menyaksikan penjelasan singkat tentang Prasasti Pasir Panjang. Selamat menyaksikan. Prasasti Pasir Panjang yang bertempat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Prasasti ini secara administrasi berada di Desa Meral, Kecamatan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Prasasti Pasir Panjang berada di areal lokasi pertambangan PT Karimun Granit. Sejak tahun 1971 telah mulai melakukan penambangan di bukit-bukit granit yang memiliki kualitas batu granit yang konon paling berkualitas di Asia. Lalu Prasasti Pasir Panjang merupakan peninggalan bersejarah tentang penganut agama Buddha di Kepulauan Riau. Nah, jadi, sudah tidak asing bukan mengapa prasasti sangat bertepatan di lokasi perusahaan tambang Karimun Granit yang bertepatan di Kabupaten Karimun. Karena lokasinya sebagai penghasil bahan tambang utama granit dan juga sekaligus sebagai tempat dan lokasi peninggalan sejarah berupa prasasti. Nah, jadi teman-teman, di sisi lain, PT Karimun sebagai sumber produksi batu granit terbaik di Asia. Namun di samping itu, beberapa bahan-bahan batu granit dijadikan sebagai bahan utama dalam pengukiran atau pemahatan prasasti tersebut. Dan prasasti ini dipahatkan pada dinding bukit batu granit dengan ukuran media yang ditulis berukuran batu 93 cm dikali 137 cm. Wah, sangat lumayan besar ya teman-teman. Prasasti juga menggunakan huruf Pranagari dan berbahasa Sanskerta. Sudah tidak asing lagi bukan mengapa prasasti tersebut tidak jauh dari bahasa Sanskerta? Ya, karena inilah aliran penyebaran agama Buddha di lokasi Kabupaten Karimun pada saat itu. Selanjutnya, prasasti berjumlah 3 baris dengan ukuran masing-masing tulisan, yakni baris pertama 140 cm kali 37 cm, baris kedua 145 cm kali 36 cm, dan baris ketiga 160 cm kali 37 cm. Nah, prasasti juga sudah berumur cukup lama ya teman-teman, berkisar dari tahun 1993 atau 1994 yang berukuran 208 cm kali 267 cm. Lalu secara fisik pula, tulisan terkesan kasar dan goresan tidak terlalu dalam dengan tebal tulisan 0 sampai 1 cm kubik. Nah teman-teman, setelah memperhatikan beberapa tulisan yang berada di Prasasti Pasir Panjang ini,
yang terdiri dari 3 baris memiliki makna tersendiri, yaitu dapat disimpulkan secara umum bahwasannya kaki-kaki Sang Gautama disamakan dengan alam semesta oleh pengikut aliran Mahayana. Selain itu, tokoh terkenal di negara kita yakni Muhammad Yamin pernah juga melakukan pengkajian terhadap prasasti Pasir Panjang dengan menarik kesimpulan bahwa wilayah tempat prasasti tersebut adalah wilayah yang telah lama terpijak oleh kaki Sang Buddha Gautama, yang berarti masyarakat telah menerima ajaran-ajarannya. Dan kalimat kaki-kaki Sang Gautama dapat diasumsikan sebagai alam semesta yang akan menerima ajaran Sang Gautama. Nah, menurut cerita yang beredar di sekitarnya, tersebutlah bahwa kaki Sang Buddha Gautama digambarkan berdiri dengan kaki kanannya berpijak di Pulau Karimun dan kaki kirinya berada di Singapura sambil mengawasi lautan besar di selatan Malaka. Sangat terkesan ya teman-teman, ternyata Kepulauan Riau memiliki satu-satunya prasasti yang berada di Kabupaten Karimun. Dan sampai sekarang prasasti tersebut masih dijaga dengan keamanan yang sangat ketat. Baik teman-teman, tidak perlu takut terhadap pengamanan akan prasasti Pasir Panjang ini. Tapi kalian juga bisa mengunjungi tempat wisata yang berada di Kabupaten Karimun ini, tepatnya prasasti Pasir Panjang. Nah, apa saja transportasi wisata untuk mengunjungi prasasti Pasir Panjang? Sebelumnya, apabila teman-teman berada di luar Kabupaten Karimun ataupun yang berada di dalam wilayah Kabupaten Karimun, kalian bisa menggunakan beberapa transportasi yang akan saya sebutkan. Yang pertama, jika kalian berada di luar Kabupaten Karimun, kalian bisa mengunjungi Kabupaten Karimun melalui kapal laut ataupun melalui jalur udara menggunakan pesawat. Jika teman-teman ingin mengetahui berapa biaya kapal laut melalui jalur domestik, itu berkisaran antara Rp85.000 hingga Rp90.000 untuk satu kali perjalanan. Dan jika kalian menggunakan jalur penerbangan pesawat, kalian akan dikenai biaya berkisaran antara Rp500 hingga Rp1.000.000, tergantung maskapai yang teman-teman gunakan. Nah, setelah itu, jika kalian sudah sampai di Kabupaten Karimun, kalian bisa memesan beberapa kendaraan seperti sepeda motor, dan biasanya itu berada di pangkalan ojek di sekitaran pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun. Untuk perjalanan menuju lokasi wisata prasasti Pasir Panjang itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Tetapi akan dikenai biaya berkisaran 50 hingga 70 ribu tergantung kendaraan yang teman-teman gunakan. Nah, untuk teman-teman yang berada atau tinggal dan asli Tanjung Balai Karimun, kalian bisa langsung mengunjungi wisata prasasti Pasir Panjang menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor ataupun kendaraan mobil, asalkan kalian sudah mendapatkan perizinan oleh pihak keamanan prasasti Pasir Panjang yang bertepatan di PT Karimun Granik Kabupaten Karimun. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang sering kami temui terkait bagaimana cara memasuki kawasan wisata. Nah, teman-teman semuanya, tentu kita tahu biasanya tempat wisata itu tidak lepas dari yang namanya tiket masuk. Nah, tiket masuk juga biasanya akan dikenai biaya kan? Tetapi untuk prasasti Pasir Panjang ini sejauh ini perusahaan tambang Karimun Granit tidak pernah mematokkan biaya ataupun memberikan tiket masuk dengan dikenai biaya kepada para wisatawan.
Jadi, apabila kita sudah sampai di tempat wisata tersebut, kalian akan bertemu langsung dengan security atau satpam di PT Karimun Granit tersebut. Melalui security atau satpam tersebut, kita akan memintai izin masuk untuk diperbolehkan menengok ataupun melihat prasasti Pasir Panjang tersebut. Dengan catatan, teman-teman semuanya menggunakan bahasa yang sopan dan santun selayaknya manusia biasa ingin memasuki daerah orang lain. Selama di tempat wisata prasasti Pasir Panjang, biasanya kalian akan dipandu oleh beberapa satpam yang ditunjuk untuk menemani para wisatawan. Nah, di situ pula menjadi kesempatan kalian untuk bertanya-tanya prasasti Pasir Panjang itu secara fisik dan secara historinya. Sangat menarik, bukan? Tempat wisata tanpa memiliki biaya masuk untuk mencari informasi sejarah.